Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 9 Juni tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Ini kalau saya lihat hari ini memang tentang pesan ya, tentang kita harus mampu memfilter apa yang kita terima hari ini, informasinya, dalam hal informasi. Karena informasi yang datang itu sepertinya entah tidak lengkap atau memang harus kita sendiri yang mampu memilah-milah mana yang bisa kita terima sebagai satu hal yang penting, mana yang tidak penting, atau mungkin buat kita lebih baik tidak mendengar sama sekali tidak mendengar, jauh lebih baik. Dan lebih baik kita beri pesan kepada diri sendiri, barangkali itu juga, bahwa everything's gonna be okay. Why? Karena yang penting itu bukan mereka kok menjadi sumber informasi, tapi yang penting adalah kecukupan di dalam diri kita. Jadi saya pernah mendengarkan kuliah juga terkait dengan dari mana sih datangnya abundance itu. Dan yang bicara bukan orang yang spiritualitas khusus, tapi dia astrologers ya. Jadi memang dia yang jagonya ngitung lah, intinya ngitung. Tapi dia sendiri punya satu keyakinan, belajar dari pengalaman hidupnya, dia dosen astrologi, itu bahwa yang namanya abundance itu tidak pernah tentang kita dan pekerjaan kita dan kita dengan warisan atau apapun. Jadi itu ada di rumah kedua dan rumah ke-8. Enggak. Yang lebih besar adalah hubungan kita dengan spirit. Jadi kalau memang kita ingin dipenuhi kebutuhan kita, dan kebutuhan kita itu kan yang kita pahami tentang kebutuhan kita itu tidak sama dengan realnya seperti apa. Kadang-kadang kita berpikir kebutuhan kita sekian tinggi, karena kita tidak tahu ternyata dengan yang lebih rendah dari itu tuh kita survive. Dan spirit tidak ingin memberi kita lebih dari itu, karena kalau lebih dari apa yang kita butuhkan itu menjadi toksik, dan makanya ditahan supaya tidak jadi toksik atau tidak menjadi satu yang bisa kita hambur-hamburkan. So kalau menurut saya ini seperti kalau kita berpikir bahwa apa yang kita miliki kurang, just for your information, di situ ada departemen di dunia, di spirit itu departemen yang ngatur bahwa kita nggak akan pernah kekurangan. Itu aja. Kalau kita percaya bahwa kita selalu di dalam pengawasannya, maka tidak perlu kita menjadi sangat cemas seperti kebanyakan dari kita hari ini. Satu kartu lagi, ametrin, karena ini tentang kristal. Jadi yang keluar adalah nama batu ametrin. Balancing masculine and feminine energies, allow your feminine side to creatively inspire you and your masculine side to give you confidence. Nah, ini kan bagaimana kalau kita nggak dengerin orang lain, kita lengkapi aja di dalam diri kita semua yang kita sudah punya. Setiap manusia punya sisi maskulin dan feminin, karena ini adalah energi, bukan fisik jenis kelamin, ya, bukan fisik jenis kelamin. Energi dari feminin itu memberi kepada kita kemampuan untuk berkreasi, memanage sesuatu, menciptakan sesuatu, mengembangkan ide menjadi lebih indah, lebih perfect di kepala kita. Ambil energi itu, energi feminin. Ambil juga energi maskulin dari kita sendiri, yang membuat kita menjadi lebih percaya diri, membuat kita yakin bahwa apa yang kita ciptakan, apa yang kita kreasikan hari ini itu adalah penggambaran dari diri kita yang cantik, sehingga hasilnya juga sama cantiknya dengan kita, something like that, ya. Jadi kalau membuat kita terguncang apapun informasi, pesan dari luar, ingat, ambil dari dalam kita dan kita percaya bahwa
kita itu cantik. Jadi apapun yang muncul dari kita itu, kalau kita memaksimalkan energi tersebut dan tidak memberi bumbu fear, apalagi dengki, whatever itu, pasti semua jadinya indah. Nah, di sini kartu yang pertama mengatakan face your financial fear. Jadi memang kayaknya hari ini kita penuh dengan ketakutan terkait dengan keuangan kita. Dan kemarin juga sebenarnya sudah muncul ya di bacaan kemarin. Memang ada hal yang membuat kita khawatir terkait keuangan, tapi kita hadapi aja. Kita tidak mencari informasi yang justru membuat kita nggak jelas. Jadi artinya kita hadapi sebagai satu hal yang kayak ilmu gitu loh. Jadi nggak pakai emosi, kita pelajari apa adanya. God is your source. Karena sebenarnya kalau memang perubahan ini merupakan takdir buat kita, bahwa ini harus terjadi, tidak mungkin universe akan membiarkan kita tidak mencapai apa yang seharusnya kita capai hanya karena kekurangan dana. Kadang-kadang kita memang nggak perlu dana yang kita pikir kita perlukan. Tiba-tiba ada jalan lain bahwa kita tetap bisa sampai ke tempat itu somehow. Ya, seperti misalnya buat seorang yang lahir di sosial ekonomi sangat rendah, tapi dia ditakdirkan menjadi seorang ilmuwan. How? Gitu kan? How? Kalau pakai logikanya manusia ya udah titik, ya nggak bisa. Gimana caranya? Tapi somehow entah dia kemudian bertemu dengan orang yang membiayai, atau dia ketemu dengan orang yang memang menjadi sumber dari ilmunya dia, who knows. Kita ambil aja contoh Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf yang kemudian dia jadi bendahara kerajaan di negara atau kerajaan bukan tempat dia lahir. How gitu kan, perjalanannya rumit tapi dia bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena he's meant to be there. Apapun caranya, betapapun upayanya dia, betapapun kerasnya kehidupan yang dia harus hadapi, untuk dia jadi bendahara itu kan harus pintar. Dari mana dia belajar? Untuk jadi bendahara yang punya kekuatan karena ada pasukan energi lain yang melawan dia juga punya semua itu. Dari mana? Dari proses perjalanan hidupnya dia, ketika dia mampu mengumpulkan ilmu pengetahuannya, ketika dia mampu mengumpulkan kekuatannya secara security sampai dia di titik tersebut. Ini kan kita tahu itu dongeng, tapi bukan dongeng yang sembarang dongeng kan. Jadi kalau kita percaya God is the source, seberapapun kita datang dari tempat yang enggak banget ya, kalau memang sudah pasti perubahan itu adalah bagian dari hidup kita, itu akan terjadi. So, sebelum kita maju dan kita berpikir tentang apa yang kurang dari pendanaan kita untuk perubahan ini, pertama kita membuat daftar syukur. See, counting your blessing and feeling gratitude for what you already have helps you to be centered in your heart instead of fixating on worries in your mind. Jadi ini emang susah ya kadang-kadang, karena ini manusiawi banget. Saya juga paham, saya juga berada di titik yang sama. Tapi karena saya punya informasi ini, saya bisa meyakinkan diri sendiri, it's going to be just fine, it's going to be just fine, it's going to be just fine. Saya juga mengatakan itu berkali-kali ke diri sendiri. Jadi rencana saya gimana bisa ke situ, saya nggak punya uang, saya nggak punya akses, saya nggak punya koneksi, whatever. Tapi saya pikir memang saya ingin sampai di sana. Ya udah, apa yang ada sekarang disyukuri dan biarkan semua unfolding, biarkan semua berproses. Somehow pengalaman saya mengatakan saya sampai ke situ. Karena itu udah berkali-kali terjadi pada saya dan saya niteni. Yang penting tuh kan niteni itu bahasa Jawa. Kita melihat bahwa apa yang kita harapkan itu kita dapatkan. Kalau kita nggak niteni, kita nggak tahu bahwa apa yang kita harapkan, yang kita minta tuh dikasih. Jadi kita lupa untuk berterima kasih. Kalau kita niteni, kita tahu, oh kita pengen ini dikasih ini, caranya tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan waktu itu, tapi saya dapat anyway. Sehingga kalau kita niteni, kita bisa bilang, oh Masya Allah, Subhanallah, terima kasih ya Allah, saya dikasih apapun yang terlintas di kepala saya inginkan, kayaknya sambil lalu karena rasanya nggak mungkin, toh tetap didengar.
Nah, kalau kita rajin niteni kayak gitu, sorry bahasanya bahasa Jawa, kita rajin untuk mendokumentasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita dapat, bahwa masa lalu itu tidak berlalu sebagai sesuatu yang hilang, tetapi sesuatu yang kita syukuri setiap langkahnya. Kita sampai pada satu titik bahwa kalau saya selalu dikasih apa yang saya inginkan, ke depannya apa yang harus saya takutkan? Nggak ada kan? Nah, jadi sampai titik itulah God is your source, itu keyakinan itu bisa masuk di dalam hati kita. Oke. Dan ini bulan masuk di Gemini. Gemini energinya adalah tentang persiapan, koordinasi, sibuk-sibuk, merencanakan sesuatu, merencanakan satu kegiatan. Dan matahari kan ada di sini, jadi energinya antara bulan dan matahari udah di tempat yang sama. Dan ini tanggal 9 Juni, tanggal 10 Juni kita lihat ini bulan dan matahari conjunction, dan itu di situ juga conjunction dengan Merkurius yang retro, dan itu square dengan Neptunus. Oke, ini ceritanya besok, dan besok itu persisnya pertemuannya tanggal 10 bulan 6 jam 17.53 waktu Indonesia bagian barat. Jadi ini pukul 6 kurang, jadi udah agak gelap gitu, dan kayaknya memang Indonesia tidak termasuk yang dilewati oleh gerhana matahari, tapi energinya itu kan sama, satu kesatuan. Jadi tetap satu hal yang besar. Kalau mau ngikutin berarti banyak yang streaming di YouTube, tapi memang bukan dari negara ini. Yang satu hal yang ingin diingatkan bahwa ini adalah event besar, banyak orang ingin mengikuti, tidak semua belahan dunia mengikutinya, tetapi kita yakin bahwa ini adalah salah satu bentuk dari kejadian alam yang begitu megah, dan setidaknya kita mendalami bahwa ini tidak hanya kemegahan secara fisika, tapi kita juga mensyukuri, seperti halnya tadi kita membuat daftar hal untuk kita syukuri, something like that. So, hari ini yang terlihat adalah bulan yang square dengan Jupiter. Ini kayak kalau misalnya hubungan dengan kekasih atau antara maskulin feminin, maskulin feminin tadi itu mungkin akan menjadi tidak seimbang. So, saya kembali lagi ke sini. Saya baru menyadari bahwa arti balancing maskulin dan feminin energi pada hari ini itu sangat penting, atau paling tidak menjadi keyword untuk hari ini, karena bulan yang berada di Gemini artinya kita sedang berpikir merencanakan sesuatu yang konkret ya, yang bisa laksana, itu somehow akan menghadapi kendala, karena square itu biasanya bicara tentang kendala, tapi kendala itu bukan satu hal yang selalu buruk, karena ini seperti memberi arah kepada kita. Jadi sebaiknya bagaimana? Nah, sebaiknya bagaimana tadi adalah kita tetap berkreasi dan kita tetap percaya diri bahwa kalau perubahan ini, kalau perencanaan ini bisa diwujudkan, memang menjadi bagian dari kehidupan kita untuk diwujudkan, somehow akan ada yang membantu. Rasanya itu yang ingin disampaikan. Kita masuk ke tarotnya untuk mulai membuat kesimpulan dari bacaan hari ini. Jadi sorry banget kalau panjang-panjang hari ini, karena ini memang intens banget. Oh, The Magician sebagai output ini kan something very nice ya. Dan kita lihat Nine of Cups-nya itu ada di tantangan. Sarannya Eight of Cups terbalik. Oke, kita lihat dari tulisan yang di belakang. Ini situasinya perfectionism, slow progress, stuck, second guessing. Iya, jadi kayaknya memang kita mengalami hambatan. Jadi kita mempertanyakan kemampuan diri kita sendiri. Dan karena kita pengennya semua itu as perfect as what we imagine gitu loh. Which is belum tentu itu kan yang namanya perfect, who knows the perfect one gitu ya. Challenge-nya adalah wish fulfillment, contentment. Iya, jadi
overindulgentnya. Jadi menurut aku kalau dua kartu ini situasinya adalah kita menghadapi masalah dan kita tuh maunya semuanya serba gampang, which is ternyata nggak kejadian, tapi kita disuruh untuk berjuang. Iya, refusing to give up. Jadi jangan give up hanya karena masalah tersebut. Jangan menghindari, jangan lari, ya. Always feeling something is missing. Enggak, jadi jangan terlalu perfeksionis. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Who knows about perfect, ya. Bukan itu rasanya, mungkin intensi kita yang dihitung. Sehingga outcome-nya adalah personal power. Kita jelas intensinya apa dan kita resourceful gitu loh. Kemarin kita bicara tentang resources dan kayaknya mungkin memang rasanya kalau di mata kita kayaknya kita kekurangan semua. Tapi banyak sekali para pejuang yang berhasil keluar menjadi pemenang itu justru dalam posisi yang nggak punya macem-macem gitu ya. Nggak punya macem-macem. Yang dia punya adalah ya kasarnya bambu runcing dan keinginan untuk merdeka. That's it. That's enough gitu loh. Barangkali itu juga yang muncul pada hari ini. Satu kartu untuk menutup bacaan hari ini. Iya, jangan dengerin. Jadi nyalain lagu yang kita suka atau kita nyanyikan lagu penuh optimisme di tengah suara-suara yang sangat pesimis. Exactly like that. Mana tadi di depan? Iya, jangan didengerin. Ya disabit aja. Karena kalau nggak disabit nanti kita jadi awut-awutan seperti ini. Dengerin messages yang paling penting, yaitu dari kita ke diri kita sendiri. Confidence, kreativitas itu sangat penting hari ini. Oke, Wendy Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.